Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Staf khusus makan ongkos. Saudara-saudara yang terkasih, hari Minggu kemarin di Pantai Lasiana, saya berdiskusi dengan seorang sahabat. Ya, beliau memberikan apresiasi yang positif kepada penjabat Wali Kota Kupang yang baru dilantik. Saya bertanya, apa hal yang positif itu? Dia menjelaskan satu hal, bahwa penjabat Wali Kota Kupang yang baru sudah memberhentikan para staf khusus di Kota Kupang. Lalu saya bertanya, apa urgensinya untuk didiskusikan di petang itu? Beliau menjelaskan bahwa, ya, memang penting untuk didiskusikan karena para staf khusus itu dibiayai oleh uang rakyat Kota Kupang. Mereka mendapatkan anggaran dari APBD Kota Kupang. Karena itu, sebagai masyarakat Kota Kupang, penting untuk mengetahui apa kinerja, apa kerja-kerja para staf khusus itu. Ya. Lalu satu hari kemudian saya membaca di media online terkait dengan berita pemberhentian staf khusus oleh penjabat Wali Kota Kupang yang baru. Benar kata sahabat saya itu, bahwa para staf khusus sepertinya makan ongkos. Mengapa? Karena hampir setiap bulan mereka dibiayai oleh uang rakyat Kota Kupang. Dibiayai dari APBD Kota Kupang hampir sekitar 20 juta. Anda bayangkan kalau setahun sudah berapa. Dan di sisi yang lain, kondisi keuangan di Kota Kupang sebenarnya menunjukkan bahwa ada persoalan keuangan yang cukup berat di kota ini. Banyak tunjangan para ASN, gaji para honorer yang bahkan belum dibayar tuntas karena kekurangan uang. Tetapi di sisi lain, ada staf khusus yang dibiayai begitu besar dengan APBD Kota Kupang. Lalu, setelah saya membaca berita itu, saya memang sepakat dengan argumentasi pemerintah Kota Kupang. Bahwa yang pertama, staf khusus itu tidak penting saat ini. Mengapa tidak penting? Karena untuk menjalankan tugas yang mestinya dilaksanakan oleh staf khusus itu bisa dilakukan oleh para staf ahli pemerintah Kota Kupang. Para staf ahli ini memang orang-orang yang dipercayakan untuk melakukan analisis, melakukan kajian berkaitan dengan berbagai isu, memberikan masukan kepada penjabat Wali Kota Kupang terkait dengan berbagai isu pembangunan. Jadi, kalau sudah ada staf ahli, mengapa harus direkrut lagi staf khusus? Untuk apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari sisi kinerja, kita susah untuk mengukur kinerja para staf khusus itu. Sekalipun mereka dibayar dengan biaya yang begitu mahal. Mestinya kewenangan urusan-urusan teknis itu diserahkan kepada para kepala dinas. Mereka lah yang memahami, mereka lah yang mengerti berbagai persoalan teknis yang ada di Kota Kupang. Jadi, kalau sudah ada para kepala dinas yang berkompeten, sudah ada para staf ahli yang berkompeten, mengapa harus merekrut lagi staf khusus? Untuk apa? Apa kekhususan mereka? Lalu, di saat pemerintah Kota Kupang kesulitan biaya, keuangan daerah, ruang fiskal yang terbatas, harus ada biaya tambahan lagi untuk para staf khusus. Makanya, sebagaimana kata sahabat saya tadi, saya bersepakat bahwa memang staf khusus itu perlu diberhentikan. Dan kita memberikan apresiasi kepada penjabat Wali Kota Kupang yang baru yang sudah berani melakukan terobosan dengan memberhentikan para staf khusus itu. Karena itu kita berharap berbagai kebijakan pemerintah Kota Kupang saat ini harus didukung dengan berbagai kajian, analisis, telaahan yang komprehensif yang dilakukan entah oleh para kepala dinas maupun oleh para staf ahli. Berdayakan mereka,
perdayakan orang-orang ini karena mereka punya kemampuan, mereka punya keahlian, hanya terkadang disepelekan oleh kepentingan politik, ya. Mereka kadang-kadang dinomorduakan. Padahal kita punya kepala dinas, kita punya staf ahli yang mumpuni di bidangnya. Karena itu, manfaatkan mereka, berdayakan mereka. Tak perlu staf khusus itu. Itu hanya menghabiskan biaya, ya, hanya menguras APBD. Sementara di sisi lain kita perlu untuk menegakkan yang namanya tertib anggaran, disiplin anggaran. Karena itu saya sepaham dengan penjabat Wali Kota Kupang saat ini untuk memberhentikan para staf khusus. Dan kita berharap, ya, apa yang sudah dibuat di pemerintah Kota Kupang ini bisa juga, ya, direplikasi atau ditiru oleh kabupaten-kabupaten lain di NTT, bahkan di provinsi NTT. Ada sekian banyak staf khusus. Pertanyaannya, apakah penjabat gubernur nanti berani untuk memberhentikan para staf khusus itu? Apakah pejabat gubernur yang baru nanti, ya, berani untuk menyatakan bahwa pemerintah provinsi NTT tidak membutuhkan staf khusus, ya, cukup dengan memberdayakan para kepala dinas, memberi peran yang besar kepada para staf ahli. Kita tentu nantikan, ya, siapa penjabat gubernur NTT dan apa terobosan-terobosannya. Oke, saudara-saudara, dari analisis statistik, ya, 80% yang menyaksikan channel YouTube ini belum memberikan subscribe. Karena itu, tetap dukung kami. Anda menyaksikan perspektif ini, jangan lupa subscribe, share, dan komen. Itu akan menjadi vitamin bagi kami untuk terus memproduksi narasi-narasi, konten-konten yang penuh makna dan tentu saja bermanfaat. Oke, salam sehat dan Tuhan memberkati.